Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ros. Mohon maaf mengganggu Bu Sari, saya ada beberapa hal yang ingin didiskusikan. Baik Ibu, silakan. Oh iya Ibu, saya dengar katanya Ibu mau melakukan coaching ya dengan rekan sejawat. Iya Bu, kebetulan memang saya akan melakukan coaching, insya Allah dalam beberapa hari ke depan. Nah makanya dalam kesempatan ini saya pengen bertemu dengan Ibu, khususnya untuk membicarakan hal tersebut sebenarnya. Oh gitu Bu, baik. Nah, apa sih Bu yang bisa saya bantu untuk proses coaching Ibu terhadap rekan sejawat tersebut? Kebetulan ada beberapa kompetensi coaching yang perlu saya jalankan kan ya Bu. Nah, tapi diantaranya itu saya masih ada sedikit kesulitan sebenarnya untuk bisa menerapkannya gitu pada saat saya meng-coaching rekan saya. Oh gitu Bu. Nah, apa nih Bu yang kira-kira bisa saya bantu untuk menilai pelaksanaan coaching tersebut? Harapannya sih saya bisa melihat supervisi saya untuk kegiatan coaching ini, kira-kira saya sudah melakukannya dengan tepat atau belum. Baik Bu, dengan senang hati karena itu juga akan menambah pengetahuan saya untuk materi coaching Bu. Namun sebelum mulai coaching nih Bu, sebaiknya kita diskusikan dulu ya Bu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Ibu tersebut. Baik Bu. Oke, nah nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apa Ibu sudah melakukan coaching dengan prinsip coaching itu atau belum ya Bu? Iya Bu, kalau untuk itu saya sudah mencoba membuat format penilaiannya itu sesuai dengan rubrik coachingnya Bu. Oh, bagus sekali ya Bu. Nanti akan saya bantu Ibu untuk mengamati sesuai dengan rubrik yang Ibu berikan kepada saya. Nah, kemudian Bu, kompetensi mana sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching tersebut? Kan ada 3 kompetensi nih Bu. Nah, saya tuh yang masih menjadi kendala itu salah satunya adalah kompetensi mendengarkan Bu. Karena kadang-kadang saya merasa saya suka mungkin karena terbiasa ya Bu, terbiasa bagi saya itu kadang lebih banyak bicara dibandingkan mendengarkannya gitu. Oh gitu Bu, baik. Berarti saya akan menilai kompetensi mendengarkan dari Ibu ya. Iya. Oke Bu. Nah, untuk indikator pencapaian tujuannya Bu, pengembangan itu Ibu inginkan seperti apa? Ya, harapannya sih nanti ke depan kalau memang saya mudah-mudahan bisa, pengennya nanti ke depan saya bisa lebih mendengarkan lagi secara utuh, secara penuh, sehingga saya bisa misalnya bisa menjadi rekan untuk berbagi sih. Oke, baik Bu, kalau begitu nanti setelah melakukan coaching kita akan ketemu lagi ya Bu. Ya. Oke, silakan Ibu melakukan coaching dengan rekan sejawat. Semangat dan semoga berhasil. Baik, terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu, silakan. Assalamualaikum Bros. Waalaikumsalam Pak Sep, apa kabar Pak Sep? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana Pak Sep? Apa yang bisa saya bantu Pak Sep? Iya Bu, ini kebetulan saya ada menghadapi Ibu karena ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Oh, iya. Ada beberapa hal mungkin kaitannya dengan pribadi saya sih, terutama saya minta saran mungkin atau masukan agar masalah yang sedang saya hadapi ini bisa, atau saya bisa keluar dari masalah itu gitu. Oh, gitu. Iya. Boleh saya tahu Pak Sep kira-kira Pak Sep ingin membicarakan apa dari pertemuan ini lebih spesifik lagi? Ya, akhir-akhir ini tugas-tugas saya kan banyak banget Bu ya. Iya. Jadi karena banyak tugas itulah kemudian ini rasanya saya agak kurang percaya diri gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah tugas-tugas saya yang begitu banyak gitu kan. Nah, saya pengen apapun itu tugasnya, sebanyak apapun itu bisa saya selesaikan dalam waktu yang
sudah ditentukan gitu. Tapi rasanya saya agak kurang percaya diri Bu terkait dengan manajemen waktu saya gitu. Berarti intinya tentang manajemen waktu ya Pak ya? Iya, saya manage waktu itu kayaknya agak gimana gitu Bu ya. Sehingga setiap kali mengerjakan tugas itu rasanya keteteran terus Bu. Iya. Tapi sejauh ini kalau Pak Asep menilai diri Pak Asep sendiri kira-kira bagaimana? Dari skala misalnya 1 sampai 10 ketercapaian dari semua tugas itu bagaimana? Kalau tugas sih hampir semua sudah selesai, tapi ya mungkin ada sekitar angka 7 kali Bu ya. Tapi perasaan sayanya gitu kadang-kadang terburu-buru dalam mengerjakan tugas gitu kan, walaupun jadi dikejar deadline kayaknya gitu tuh. Ada perasaan? Ya. Apa perasaan apa yang bergejolaknya? Gimana ya? Selain terburu-buru. Jadi mengerjakan tugas itu serasa tergesa-gesa terus gitu. Jadi pengennya saya itu tugas itu bisa saya selesaikan dengan baik gitu kan, tapi tanpa ada perasaan diburu-buru tugas itu harus segera selesai. Oke. Adakah perasaan, maksudnya ada perasaan mungkin tidak maksimal atau mungkin hal lainnya? Ya itu dia yang menjadi kekhawatiran saya ketika menyelesaikan tugas seperti apa yang sekarang saya rasakan, agak kurang maksimal gitu Bu, agak kurang maksimal. Nah, dalam diri Pak Asep sendiri kan tugasnya tadi banyak tuh Pak Asep ya? Ya. Kira-kira Pak Asep merasa punya kelebihan apa sebenarnya? Kenapa Pak Asep bisa sampai mengerjakan tugas-tugas ini begitu banyak? Sebetulnya mampu sih, merasa mampu gitu ya mengerjakan tugas itu gitu. Dan selama ini memang tugasnya ya selesai Bu dilaksanakan, tapi perasaan itulah yang kemudian belum hilang-hilang gitu ya, artinya merasa terburu-buru terus gitu mengerjakan tugas itu. Ini gimana caranya supaya saya bisa mengerjakan tugas itu supaya santai gitu kan, tapi tugas sudah selesai gitu maksudnya. Kalau secara spesifik Pak Asep bisa menyebutkan nggak kekuatan yang Pak Asep miliki? Ya, saya punya kemampuan untuk mengerjakan itu, mengerjakan semuanya. Oke, dalam Gitu. hal apa Pak? Misalnya ada beberapa tugas yang harus selesai gitu kan dalam beberapa hari sesuai dengan targetnya selesai Bu gitu, tapi ya itu tadi masalahnya. Oke, alat bantu apa kira-kira yang Bapak gunakan untuk bisa mengerjakan semua pekerjaan Bapak sehingga bisa tuntas? Selama ini sih punya catatan gitu ya di buku gitu ya, apa yang harus saya kerjakan, ada tanggalnya juga misalnya, deadline-nya, saya punya itu. Kalau kendala-kendala sebenarnya ada tidak? Kendala dalam mengerjakan tugasnya. Ya. Kalau dalam mengerjakan tugas saya itu tadi selalu mengerjakannya di akhir-akhir waktu saja, saya mengerjakan waktunya itu tadi. Oh ya, tapi Iya. sebenarnya Bapak sudah bagus ya. Artinya walaupun dengan tergesa-gesa, Bapak tetap berkomitmen untuk menyelesaikan tugas-tugas Bapak ya. Ya, ada komitmen itu, betul Ada komitmen. komitmennya ya. Jadi sebenarnya sudah ada motivasi. Nah, kalau saya identifikasi, artinya Bapak sebenarnya punya kemampuan. Yang pertama, ya mungkin secara pengetahuan Bapak sudah cukup ya. Gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya ke depannya Bapak untuk mencapai tujuan tersebut, adakah skala prioritas? Ada skala prioritas tidak dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut? Skala prioritas yang saya kerjakan itu sesuai dengan urutannya aja, saya mau bikinnya Sesuai dengan urutan? ya, sesuai dengan urutan gitu, diurutkan misalnya hari ini kerjakan apa, besok kerjakan apa gitu aja. Oh, berarti sudah bagus ya Pak ya? Ya. Artinya sudah ada rencana yang tersusun. Ya. Nah, kira-kira kalau seperti itu Bapak kalau menyusun rencana, bagaimana perasaan Bapak? Ya tertata aja Bu gitu. Cuma pada saat pelaksanaan mengerjakannya pada akhirnya ujung-ujungnya ya gitu, deadline gitu aja Bu. Deadline, oke. Nah, kalau Bapak misalnya melihat tadi Bapak bilang Bapak sudah punya catatan-catatan, dan itu adalah hal yang menurut Bapak sangat membantu Bapak ya, Ya. sangat membantu Bapak. Nah, kira-kira kalau Bapak menggunakan hal tersebut, terus kemudian mengerjakan sesuai dengan jadwal yang sudah tersusun oleh Bapak, kira-kira bisa membantu atau tidak? Ya sebetulnya mah harusnya bisa membantu Bu. Harus bisa membantu, Ya. ya. Nah, artinya
solusi untuk itu kan? Jadi seperti itu. Ya, sesuai dengan itu ya, sesuai dengan yang saya tulis. Sesuai yang ditulis. Jadi kan yang Bapak tulis itu disusun berdasarkan skala prioritas tidak? Enggak. Tidak disusun berdasarkan skala prioritas. Nah, menurut Bapak sendiri, apa kira-kira yang bisa dijadikan Bapak landasan untuk menyusun pekerjaan-pekerjaan Bapak? Sebenarnya alasan utama untuk menyusun itu supaya bisa dikerjakan sesuai dengan yang seharusnya ya, sesuai dengan deadline. Tapi itu dari perasaan yang terburu-buru tadi lah yang kemudian menjadi masalah bagi saya. Karena mungkin karena kadang-kadang ada pekerjaan numpuk dan lain-lain sebagainya gitu ya. Mungkin kalau dilihat dari situ saya belum membuat satu ukuran tentang prioritas mana yang kemudian yang harus pertama kali dahulukan mengerjakan mungkin itu ya. Kalau tadi lihat saya bikin susunan ya sembarang aja saya nyusun gitu kan. Iya, berarti harusnya ada prioritas mana nih. Walaupun misalnya untuk beberapa hari ke depan kalau memang itu membutuhkan waktu yang lama mungkin bisa disusun lebih awal gitu ya, artinya dikerjakan lebih awal. Berarti boleh saya simpulkan Bapak ya, apa yang sudah Bapak lakukan ya. Jadi Bapak sebenarnya sudah membuat nyusun, berarti tinggal Bapak tadi Bapak bilang mau menyusun skala prioritas. Ya. Seperti itu solusinya. Ya mungkin barangkali nanti seperti itu nanti akan saya lakukan supaya bisa tidak terburu-buru dan melihat dulu nih pekerjaan mana yang membutuhkan waktu yang agak lama, kemudian mana yang membutuhkan waktu yang lebih sedikit gitu. Artinya disusun berdasarkan itu. Kan sebenarnya Bapak sudah baik nih melakukan membuat catatan-catatan terkait dengan tugas-tugas Bapak. Hanya saja belum diatur secara tersusun rapi berdasarkan skala prioritas ya Pak ya. Nah, kira-kira kalau Bapak melakukan hal tersebut supaya misalnya Bapak tetap konsisten nih, kira-kira apa yang bisa menjadi penguat atau pendorong Bapak untuk konsekuen atau komitmen dengan apa yang tadi Bapak sampaikan dari kata Bapak? Ya komitmen saya berarti kalau dilihat dari yang tadi kita bicarakan, intinya saya harus punya kesepakatan dengan diri saya bahwa dalam mengerjakan tugas itu ya harus berdasarkan skala prioritas mana yang pertama harus dikerjakan, gitu kan, mana yang kemudian harus dikerjakan tanpa melihat tugas itu harus dilaksanakan hari apanya gitu. Yang paling penting adalah targetnya harus sesuai dengan yang seharusnya, harus dengan deadline-nya. Selain itu ada tidak hal lain yang kira-kira bisa membantu Bapak untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan diukur skala prioritasnya? Mungkin saya akan membuat berapa durasi yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan itu. Salah satunya itu ketika durasinya agak sedikit lebih panjang, itu harus saya persiapkan lebih lama gitu ya untuk menyiapkan itu. Kemudian juga mungkin hal yang saya akan lakukan juga berkomunikasi dengan orang rumah supaya takutnya saya lupa gitu kan, nanti dia bisa mengingatkan. Oh berarti bisa juga nih, jadi kayak tadinya saya susun di buku, saya bisa nyusun juga di papan tulis mungkin nanti supaya nanti ada yang melihat tugas-tugas saya seperti apa gitu. Lalu kemudian kalau sudah saya centang, kalau belum saya nanti kasih tahu ke orang rumah nanti supaya bisa mengingatkan. Mungkin bisa gitu ya. Gitu ya Pak ya, berarti Bapak Ya. sudah punya ide nih. Iya. Jadi Karena kan selama ini Bu, berarti di buku berarti saya aja yang tahu Iya, gitu. Jadi Iya. tidak ada remindernya ya Pak ya, Iya. mengingatnya. Iya. Itu satu langkah yang bagus tuh Pak, seperti itu. Nah, oke, berarti kalau begitu kira-kira masih ada lagi tidak ya hal yang bisa dilakukan oleh Bapak untuk mempermudah pekerjaan Bapak? Mungkin juga bisa disimpan di handphone kali Bu ya. Oke. Ada kan di kalender ya Bu ya. Nah itu Betul, bisa betul, di situ betul. barangkali bisa dijadikan itu juga ya buat reminder tadi ya. Artinya tidak hanya ditulis di buku tapi juga bisa
sebagai pengingat karena handphone itu selalu dibawa. Benar. Jadi bisa dipikirkan di situ berarti ya, agendanya di situ. Dan kalau di rumah bisa saya kerjakan juga Bu di papan tulis kecil gitu ya, untuk mengontrol dan bisa orang rumah membantu saya mengingatkan. Kira-kira menurut Bapak sudah cukup tidak hal itu bisa memberikan solusi untuk Bapak? Saya kira bisa juga, karena memang selama ini belum ada, tidak ada yang mengingatkan bahwa pekerjaan saya memang harus sudah diselesaikan pada waktu-waktu tertentu. Artinya yang saya perlukan adalah yang mengingatkan, gitu ya. Artinya kalau sekarang nanti saya bikinkan di handphone dengan jadwal tertentu, dengan diberikan alarm, dan kemudian juga pas pulang misalnya di rumah juga ada yang mengingatkan. Nah sudah kemudian dikasih tanda yang belum dikasih tanda gitu ya, itu juga mungkin bisa membantu saya bahwa pekerjaan saya memang harus selesai di waktu tersebut gitu ya, di waktu Kan yang Bapak target. bilang juga buat timeline juga Ya, ya? timeline juga, ya. Ini masanya jadi pekerjaan yang durasinya Durasinya panjang, panjang. apa, Ya. Baik Bapak, kira-kira masih ada tidak ya hal yang menurut Bapak belum tersolusikan? Saya kira sudah Bu. Sudah ya? Ya, insya Allah saya akan buat agenda itu baik di handphone maupun di rumah dan juga berkomunikasi dengan orang. Ya, baik Pak. Mungkin sebagai penutup mungkin untuk memperkuat rencana Bapak ini, apa yang bisa Bapak simpulkan dari apa yang sudah kita diskusikan untuk nanti kemudian diimplementasikan? Ya, saya akan buat agenda saya bukan hanya dalam buku, tapi juga saya buat di handphone mungkin kalau yang prioritasnya luar biasa. Kemudian juga membuat agenda di papan tulis yang akan saya siapkan dulu. Kira-kira bagaimana Pak? Mungkin ada hal lain yang mau disampaikan? Saya kira alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan saya modelnya bisa melaksanakan apa yang direncanakan dan kemudian bisa menjalankannya tanpa terburu-buru lagi. Baik Pak, baik. Kalau begitu mungkin nanti pada kesempatan berikutnya Pak, kalau memang ada hal-hal yang masih dirasa kurang, kita bisa berdiskusi lagi. Dan mungkin juga saya juga akan bisa melihat nih nanti bagaimana progres Bapak di masa yang akan datang. Kita akan melihat bagaimana kita mengukur apa yang sudah dilakukan Bapak sudah sampai dengan yang diharapkan Bapak. Oke, baik. Baik, terima kasih. Ya, baik. Bu Rosdiana. Ya, sama-sama. Siang Ibu Ros, Yang Sari, gimana nih Bu setelah melakukan proses coaching? ya masih deg-degan sih tadi berhasil apa enggak, tapi mudah-mudahan sih berhasil. Menurut Bu Sari, kira-kira saya tadi gimana Bu Sari? Nah, coba deh Ibu sedikit bercerita bagaimana sih prosesnya yang Ibu rasakan setelah Ibu melakukan proses coaching tadi. Oke, pertama kan tadi kalau secara urutan saya melakukan proses coaching itu di masa yang lalu dengan rekan sejawat saya itu kan saya tuh lebih banyak ngomong ya Bu ya, tapi belum lama ini ketika bisa juga mungkin rekomendasikan, alhamdulillah sedikit banyak tadi saya mengikuti dengan rubrik penilaiannya, kemudian juga berusaha untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Pertama-tama sih ya pastinya saya dengan coach saya memberikan kesempatan dulu coach saya untuk menyampaikan permasalahannya. Kemudian setelah itu menanyakan kepada coach saya apa yang menjadi kekuatannya, kemudian menjadi hambatan, baru kemudian kita bersama-sama untuk mencari solusi pastinya yang datang dari coach saya. Keren Bu, alhamdulillah ya, luar biasa tadi. Saya sudah lihat Ibu tuh sudah melakukan coaching dengan pendekatan kita ya Bu. Saya melihatnya sudah bagus, sudah lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab sudah semua Ibu terapkan. Nah Bu, kalau boleh tahu lagi nih, kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching ini? Mungkin dari apa ya Bu, mungkin hadir secara penuh ya, hadir secara penuh supaya apa ya, saya bisa lebih mendampingi lagi coach
coach saya. Maksud saya coach saya. Seperti itu. Oke, baik Bu, semua sudah bisa berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik dan lebih dalam melakukan proses coaching ini ya. Ada lagi yang mau dibicarakan Bu? Itu saja sih, mungkin terima kasih juga Bu atas pendampingannya. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya bisa lebih baik lagi gitu, dan jangan sungkan-sungkan untuk saya minta bantuan ya Bu ya. Baik Ibu. Nah Bu, kalau sudah tidak ada yang kita diskusikan lagi, boleh kita akhiri pertemuan kita sampai saat ini. Boleh Bu, silakan Bu. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya sudah mengganggu Ibu. Sama-sama Ibu, semoga selalu sukses dan sehat terus ya Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.